Oke, baik, kita ketemu lagi ya. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, strategi pemasaran produk ya, di mana menurut EPS ini merupakan materi untuk pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-11. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya, pada video sebelumnya materi terakhir adalah lingkungan makro, ada viral, tren, dan megatrend. Jadi bagaimana viral itu maksudnya adalah produk kita dikenal, ya. Tren itu adalah produk kita digandrungi, dan megatrend adalah ketika orang tidak memakai produk kita maka dia akan dianggap kupar atau ketinggalan zaman, gitu ya. Oke. Kemudian ada dua perspektif dalam melakukan pemasaran. Ada perspektif si penjual dan ada perspektif si pembeli. Nah, kita akan pakai dulu perspektif si penjual. Nah, jadi ini kita memposisikan diri kita sebagai penjual dan bagaimana kita merumuskan strategi untuk menjual produk kita. Yang pertama adalah produk yang bermutu. Jadi setiap penjual pasti menginginkan produknya itu bermutu, memiliki nilai lebih atau nilai tambah. Ya, mutu di sini ya kalau menurut saya adalah nilai lebih atau nilai tambah dibandingkan dengan produk-produk kompetitor. Memenangkan perbandingan tadi. Kemudian yang kedua adalah harga yang kompetitif. Maksud dari harga yang kompetitif ini tidak ada batas ambang atas, tidak ada batas ambang bawah sebenarnya. Sifatnya relatif, tergantung dari produk-produk kompetitif kita. Dari produk-produk pesaing. Contoh misal, yang dimasukkan dengan harga kompetitif. Produk kita sebut sebagai produk A. Kemudian produk pesaing kita ada produk B, C, dan D. Si B jual produknya dengan harga 10.500. Si C menjual produknya dengan harga 10.300. Si D menjual produknya dengan harga 10.200. Berdekatan dia. Maka kalau kita ingin harga yang kompetitif, maka kita harus berdasarkan pada rank tersebut. Bisa kita pilih harga 10.100 sampai dengan 10.000, atau kita bisa pilih harga 10.600 sampai 10.700. Atau bisa saja kita samakan harga kita dengan harga produk B atau harga produk C atau harga produk D. Intinya adalah harga itu bisa sama atau hanya beda tipis. Itulah yang saya maksud dengan harga yang kompetitif. Baiknya adalah kita yang mempunyai harga paling murah, baiknya. Tapi itu kan tergantung atau terpulang lagi dengan HPP dan keinginan kita untuk memperoleh keuntungan. Oke, kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu adalah tempat yang strategis. Bagaimana mendefinisikan strategis ini? Nggak muluk sih. Tempat strategis adalah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Udah, dekat atau di tengah keramaian. Dua ini aja. Jadi ketika dia dekat dengan keramaian dan dia mudah untuk didatangi, akses ke sananya mudah, jalan lebar, ya, tidak banyak kemacetan, ya, dekat dan di tempat lah itu banyak perkantoran contohnya. Itu bisa disebut sebagai tempat yang strategis. Kalau dari saya itu dua karakteristik yang saya sebutkan tadi. Dan bisa jadi lebih dari itu ada karakteristik yang lain. Tapi minimal dari saya itu ada dua. Baru tempat itu bisa dikatakan strategis. Kemudian yang terakhir adalah promosi yang gencar. Ya, jadi melakukan komunikasi secara aktif untuk mengenalkan produk kita. Sehingga produk kita dikenal.
Gitu ya. Sekarang dari sudut pandang pembeli, ya. Tadi kan sebelumnya adalah sudut pandang penjual, sekarang adalah sudut pandang pembeli. Nah, tadi sudah kita bahas sebenarnya ini. Ada asas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Udah kita bahas panjang lebar ya. Maksud saya jelaskan lagi. Lihat saja video sebelumnya. Yang kedua adalah biaya. Ada keterkaitan ya dengan yang harga yang kompetitif tadi ya. Harga yang kompetitif, kemudian ada biaya pelanggan. Gitu ya. Kenyamanan. Kenyamanan ini ada keterkaitannya dengan apa ya? Tempat yang strategis, mutu yang berkualitas, harga yang kompetitif. Dan udah kita bahas di definisi ya pada video sebelumnya bahwasanya puncaknya promosi itu pun tujuan puncak dari promosi itu adalah ingin menghasilkan kepuasan secara penuh bagi konsumen. Kan gitu tuh. Nah, puas itu penghantarannya apa? Konduktornya apa? Nyaman. Kalau kita udah nyaman, biasanya kita udah puas lah itu. Kalau kita nggak nyaman, ada aja salahnya nanti itu nggak puas-puas kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Apa bedanya dengan komunikasi dengan promosi ya? Karena kan promosi itu komunikasi juga, Pak. Jadi bagaimana bedanya? Nah, komunikasi di mata pembeli adalah bagaimana dia melihat, ya, bagaimana dia melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh penjual. Jadi kan kalau menurut kita sudah baik pola komunikasi kita dan di mata pelanggan kan belum tentu. Jadi ada dua sudut pandang yang harus diperhatikan, gitu ya. Ini terkait dengan strategi pemasaran ya di mata penjual dan di mata pembeli. Oke. Kemudian ada strategi lingkup pasar. Ini saya ganti slide dulu. Mana yang ini sudah, ini sudah, ini dia. Ada tiga ya, ada tiga strateginya ya. Ada single market, ada multi market, dan ada total market. Oke, kita akan bercerita soal pasar tunggal dulu ya, single market. Bagaimana kondisinya? Yang pertama, bagaimana kondisi ketika kita menggunakan strategi pasar tunggal? Maka kondisinya adalah kita bisa konsentrasi, ya. Kita akan bisa fokus pada satu pasar itu. Contoh deh, misal kita punya warung kopi, outletnya baru satu, ya udah, kan kita bisa konsentrasi untuk mengurus itu. Kita bisa berfokus pada itu, karena cuma satu yang diurus. Kemudian apa syaratnya? Ini dia, melayani pasar dengan sepenuh hati meskipun ada kesulitan di awal. Ya, kita harus melakukan pelayanan itu dengan maksimal ya, dengan maksimal. Sehingga confidence, kenyamanan, dan kepuasan itu dapat tercapai. Yang kedua ada hindari persaingan dengan perusahaan yang mapan. Jadi kalau teman-teman buka warung kopi, jangan bukanya di tempat warung kopi yang sudah settle. Atau kalau teman-teman punya produk, jangan punya produk yang sama dengan perusahaan gajah. Kenapa? Kalau dari segi promosinya aja kita sudah dibanting habis. Kemampuan kita, dana kita. Jadi promosi kan memerlukan dana. Ya kemampuan kita dalam mempromosi terbatas karena dana kita terbatas, akan jauh timpang berbeda dengan perusahaan-perusahaan gajah yang usaha untuk promosinya tidak terbatas karena dananya juga luar biasa banyak. Kan harus diperhatikan. Yang single market ini kan biasanya masih perusahaan kecil. Kan gitu ya. Maka jangan pernah bersaing dengan perusahaan mapan. Contoh deh,
Dia mau rugi dulu, nggak usah ambil untung dulu. Karena modalnya banyak, dia bisa lakukan. Tapi kalau kita yang modalnya masih pas-pasan, kita nggak ngambil untung, gaji pegawai dari mana? Cukup. Itu dia kan. Oke, kemudian ada strategi pasar multi. Jadi ada beberapa tempat gitu ya. Ada, aduh, jadi ibarat kata ini kita pernah buka cabang lah ya, punya buka cabang. Perusahaan kita ada di beberapa tempat, bisa dalam satu kota atau bisa dalam kota yang berbeda. Nah, ada syarat yang harus diperhatikan. Pertama, memilih segmen yang cermat untuk dipilih. Segmen ini yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya adalah pengelompokan, klasterisasi. Jadi kita harus pintar-pintar memilih klaster mana yang cocok untuk produk kita, yang nilai-nilai produk kita dapat maksimal diterima oleh kelompok-kelompok itu. Dan tidak cukup aja sampai di situ, sama dengan kondisi nomor satu tadi. Hindari konfrontasi dengan perusahaan yang melayani seluruh pasar atau perusahaan yang lebih besar. Jadi kan mungkin ya strategi pasar multi ini kan sudah perusahaan-perusahaan yang middle lah ya, sudah pertengahan ya, sudah cukup baik ya, cukup besar, tapi juga belum tentu bisa melawan gajah ya. Maka cukup perlu dihindari. Kemudian ada total market strategi yang biasanya ini dikuasai atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gajah. Nah, dia bisa melayani penjual produk yang berbeda ke segmen yang berbeda di pasar. Saya kepikiran satu produksi, satu perusahaan sih, yaitu Unilever. Itu salah satu perusahaan total market strategi ya. Jadi seluruh aspek di kehidupan kita itu pasti ada kita pakai produk Unilever. Dari bangun tidur ke bangun tidur ke tidur lagi ada kita gunakan produk Unilever. Itu ya. Coba dari dipikirkan ada tidak. Syaratnya apa? Terapkan berbagai kombinasi harga, main di harga. Itu saya jelaskan tadi kan. Di promosi juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian distribusi nih, distribusi menjadi penting karena kan dia mungkin banyak jenisnya. Kemudian dia ada di mana-mana. Maka distribusi ini perlu untuk diperhatikan sehingga cost-nya tidak terlalu besar. Jadi kan HPP udah dapat nih harga produk pokok produksi, tapi nanti kan ditambah nih ada keinginan yang ingin keinginan keuntungan yang ingin diperoleh kayak sekian jadinya. Kemudian karena ada biaya distribusi juga meningkat jadi harganya makin mahal, maka distribusi ini perlu diperhatikan sehingga kenaikan harga tidak terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya begini, kita tidak bisa menjual produk kita dengan harga yang berbeda di tempat lain. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, berarti mengurangi keuntungan yang diinginkan. Nah, maka strategi distribusi menjadi penting. Mungkin harus ada komitmen ya, ini penting. Dan saya rasa kalau perusahaan-perusahaan yang settle itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi komitmennya. Dan yang paling akhir itu syaratnya adalah posisi keuangan yang kuat. Gitu ya. Posisi keuangan yang kuat. Oke, sebelum kita lanjut, saya teringat begini. Ada dua tugas yang ingin saya kasih ke teman-teman. Tugas yang pertama adalah teman-teman harus membuat secara rinci, secara detail, strategi pemasaran produk teman-teman, baik yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi strateginya itu bebas ya, bisa diketik atau bisa ditulis tangan bebas. Intinya adalah teman-teman harus bercerita metode teman-teman untuk memperkenalkan produk yang teman-teman jual per kelompok ya, per kelompok. Kelompoknya dari mana? Kelompoknya dari produk yang teman-teman
pernah kelompok usaha yang kita bentuk di awal pertemuan. Oke, itu satu ya. Kemudian untuk T3 ya, untuk T3 teman-teman harus mempresentasikan strategi tersebut satu orang satu. Satu orang satu. Karena itu untuk T3. Jadi kan teman-teman udah buat itu konsepnya ditulis. Nah, itu tugas terstruktur. Oke, untuk T3 teman-teman presentasikan yang teman-teman tulis. Presentasinya nggak kelompok, satu orang satu. Dua-duanya harus diserahkan ke saya itu paling lama tanggal 28 Desember. 28 Desember. Oh, sorry, kok 28 Desember. 2 Desember. Oh, kelamaannya. 19 tambah 7. 19 berarti 18. 18 tambah 7 berarti 25. Oke. 25. Iya. Berarti tanggal 25 November ya. Teman-teman harus kumpulkan ini di tanggal 25 November 2021. Nah, videonya ya, teman-teman masukkan aja linknya ke Spadi. Dan untuk uh, dokumen tulisnya, teman-teman masukkan juga ke Sipadi. Nanti saya akan buat di pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Pertemuan 10 itu untuk tugas yang tertulis, yang pertemuan 11 itu adalah tugas video. Nanti saya akan tonton. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk tugasnya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat di grup WA. Oke, kemudian ada strategi dalam memasuki pasar. Ada tiga ya, ada tiga kategori ya. Di yang pertama, kemudian dia di awal-awal, kemudian dia yang paling belakang. Oke, kita mulai dari yang paling belakang dulu deh. Yang paling belakang. Sebentar. Oke, kita mulai. Oke, strategi yang masuk pasar belakangan. Jadi ada dua kondisi ya, ada dua kondisi ketika kita masuk belakangan. Yang pertama kita bisa sebagai peniru, yang kedua kita bisa sebagai pemerkasa produk baru. Oh maaf, pemerkasa strategi pemasaran yang baru. Jadi sebenarnya gini, konsep ATM yang pernah saya jelaskan tempo-tempo hari dulu, inilah maksud dari pemerkasa ini tadi. Jadi ada sesuatu nilai lebih, nilai tambah yang kita berikan. Atau kalau memang peniru itu ya memang mutlak. Jadi apa yang sudah ada, plok kita jual juga. Saya masuk yang sederhana aja deh. Kondisi yang pertama, ada suatu tempat jajanan kulineran. Oke, di situ banyak yang jualan. Oke, ada di tempat jalan itu sudah ada dua tukang nasi goreng yang jual nasi goreng dan kita masuk pengen jual nasi goreng juga. Maka kita peniru. Kemudian ada pemerkasa gimana? Nasi gorengnya variannya banyak. Ada varian nasi goreng pedas, nasi goreng kampung, nasi goreng bla 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 yang kemudian dimodifikasi menjadi kekuatan promosi. Nah, itu bisa jadi pemerkasa. Jadi ada konsep ATM yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Itulah pembeda antara ketika dengan kondisi yang A peniru dan kondisi yang B pemerkasa. Ada syarat. Peniru adalah kemampuan riset pasar. Peniru kemampuan riset pasar. Jadi tengok dulu
Di situ ya, dan biasanya sih kita sudah lihat ya. Kalau misal contoh ada yang jualan A rame, pasti sebelahnya ada yang jualan yang sama. Pasti ada yang begitu dan konsepnya hampir sama pasti. Kita tidak bisa peniru. Jadi ada riset dulu, dia pasti riset dulu. Nggak mungkin nggak. Baru ada kemampuan dalam produksi. Nah, karena kita peniru posisinya, maka kita bisa lebih enak nggak nih dari yang sebelumnya? Ini kan kalau tadi kita jual makanan nih, atau bahasa saya nilai deh yang biar berlaku secara umum. Nilai produk kita itu bisa sama nggak? Atau bahkan bisa lebih. Ya minimal lah, yang maksimal bisa sama. Namanya kita meniru kan. Kalau ternyata nilai produk kita di bawah, ya udah. Pasti dia akan beralih kepada yang aslinya. Kemudian ada pemerkasa kemampuan riset pasar yang tadi itu. Ketika ide kita sudah ramai, itu jualan yang A, kita padukan, kita modifikasi. Jalan nasi goreng dia rame, oke, tapi dia cuma nasi goreng aja menunya. Kita tambah nasi goreng spesial, nasi goreng kampung, nasi goreng bla 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 dan sebagainya. Kemudian ada kemampuan, kemudian itu tidak cukup. Tidak cukup, jadi dia juga harus menuangkan itu dalam konsep pemasaran. Itulah yang saya sebut dengan yang kreatif tadi nih. Itu ya. Oke, kemudian ada memasuki pasar dengan langkah cepat ya di awal ya, tapi tidak yang pertama. Pada awal-awal ada 3 syarat, harus memiliki strategi pemasaran yang unggul, sumber dayanya juga cukup, kemudian komitmen kuat untuk menantang peluang pasar. Kemudian saya percepat, mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau yang pertama kali masuk, ya masuk pertama sebelum yang lain, syaratnya itu kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko. Kenapa? Karena kita mencoba yang awal, merintis itu susah, makanya kadang sakit ketika kita sudah laris, tiba-tiba ada orang yang jualan di sebelah kita dengan produk yang sama, makanya kadang sakit gitu kan. Dan yang lebih sakit lagi kalau kita tempat itu nyewa gitu, tempatnya kita nyewa, kita merintis usaha yang sama. Sewanya habis tahun depan dan sudah rame. Yang punya gedung nggak mau nyewain. Kenapa? Karena dia mau buka sendiri. Jualan kita tadi itu. Nah, itu lebih sakit. Dan kita harus siap mengambil resiko-resiko itu. Maksudnya di sinilah resiko untuk rugi, tidak laku. Dan kemudian juga resiko untuk bersaing ketika ada kompetitif yang masuk. Ketika ada pesaing yang masuk ke situ. Kemudian ada teknologi ya. Tapi kalau di makanan tidak lah. Tapi karena ini zamannya kekinian yang sifatnya selalu pembaruan teknologi, makanya dimasukkan. Berusaha untuk tetap terdepan karena kita yang pertama, maka kita yang mengawali, kita yang di depan, tapi belum tentu kita selalu untuk yang terdepan. Bisa jadi pesaing tadi karena dia tadi ada pemerkasanya ya. Karena makanya tadi kenapa saya mulai dari yang paling belakang. Karena ada konsep itu yang bisa kita pakai di sini. Berusaha untuk tetap di depan. Kenapa? Karena kita akan mencoba di awal. Berarti kita kan yang pertama nih, maka kita yang di depan sekarang. Tiba-tiba muncul yang pesaing. Nah, kalau dia bisa pemerkasa ya, dia bisa menghasilkan produk yang lebih baik ya dari kita, bisa jadi pada suatu saat dia akan di depan kita. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya. Inilah maksudnya itu. Promosi berat buat permintaan utama, ya berat-berat lah untuk yang pertama-tama ya. Namanya juga belum dikenal. Ya kalau kita buka, teman-teman kalau sudah saya sudah benar-benar menjalankan usaha yang saya minta kemarin di awal semester, teman-teman pasti pernah merasakan ini. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi kekuatan dengan cermat. Oke, mungkin ini ya sebenarnya banyak materi ya karena emang ini 3 pertemuan harusnya jadi ada discuss ya, harusnya ada discuss dan segala macam, ada praktek kita lihat fenomenanya. Maksud saya itu kemarin seperti itu, cuman karena keterbatasan ruang gerak ya, kemudian juga waktu yang kita miliki, maka saya mohon maaf jika yang 3 pertemuan itu 3 minggu itu saya hanya jelaskan pokok-pokoknya saja, tapi tentu saya tetap menerima ya kalau teman-teman mau bertanya akan saya jawab semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ini akhir pertemuan kita ini akhir materi kita untuk pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.